Siapa yang tidak kenal perasaan ini? Alarm berbunyi kencang, di luar masih gelap, dan selimut hangat rasanya jadi tempat paling aman di seluruh alam semesta. Membayangkan harus bangkit dari kasur saja sudah terasa mustahil. Bagaimana jika saya katakan bahwa perasaan ini juga dialami salah satu orang paling berpengaruh dalam sejarah, Kaisar Romawi, Marcus Aurelius. Ya, pria yang mengelola kekaisaran besar, memimpin peperangan, dan menulis karya-karya filosofis, ternyata juga membenci saat-saat harus bangun pagi. Namun, ia punya kiat rahasia, atau lebih tepatnya, dialog batin yang membantunya memenangkan pertempuran harian ini. Hari ini, kita akan bedah habis strategi itu. Karena, life hack kuno ini bisa benar-benar mengubah pagi Anda. Kira-kira, apa kesamaan antara Anda dan seorang kaisar Romawi? Jawabannya pasti akan mengejutkan Anda. Sebelum kita mulai, mari kita bayangkan, bukan istana megah, tapi sebuah tenda militer yang dingin di perbatasan yang dijaga ketat, berhadapan dengan suku-suku Germanik, kira-kira tahun 170 Masehi. Di dalamnya ada Marcus Aurelius. Ia bukan hanya seorang filsuf berjubah, tapi seorang kaisar di medan perang yang memikul nasib jutaan rakyat. Setiap pagi, ia bangun sebelum fajar untuk mengurus negara, memimpin pasukan, dan menghadapi ancaman. Semua pemikirannya, seluruh pergumulannya melawan diri sendiri, ia tuliskan dalam buku harian pribadi, yang kini kita kenal sebagai Meditations atau renungan. Buku ini sama sekali tidak ditujukan untuk publikasi. Ini adalah panduan pribadinya untuk bertahan hidup dan menjaga akal sehat. Dan di sana, di buku kelima, ia menjelaskan secara rinci tentang ritual meyakinkan diri sendiri di pagi hari. Jadi, semuanya berawal dari dorongan pertama itu. Saat fajar menyingsing dan rasanya sulit sekali bangkit dari tempat tidur, katakan pada diri Anda sendiri, ingatlah pemikiran ini. Saya bangun untuk menjalankan peran kemanusiaan saya. Itu adalah langkah awal yang utama. Ia tidak berusaha menipu dirinya, tidak mengatakan bahwa ini akan mudah atau menyenangkan. Ia langsung mengingatkan dirinya pada tujuan yang lebih tinggi, bukan sekadar bekerja di kantor atau pergi ke toko, melainkan tentang tugas kemanusiaan yang lebih besar. Ini seketika menaikkan taruhannya. Ini bukan tentang keinginan pribadi Anda, melainkan tentang peran fundamental Anda sebagai bagian dari masyarakat, sebagai makhluk yang berakal. Ini adalah pergeseran perspektif yang kuat dari saya ingin menjadi saya harus, tetapi bukan dalam artian paksaan, melainkan dalam artian kewajiban terhadap kodrat diri sendiri. Intinya adalah mengalihkan fokus dari kenyamanan sesaat ke tujuan jangka panjang dari eksistensi Anda. Segera setelah itu, kritik internal kita, sisi malas kita, tentu saja langsung beraksi. Dan Marcus Aurelius sudah memprediksi hal ini. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya akan merasa tidak puas jika saya melakukan hal yang menjadi alasan mengapa saya dilahirkan dan dibawa ke dunia ini? Ini adalah pertanyaan retoris yang sangat jenius. Seolah-olah dia berkata, serius, kamu mau mengeluh karena kamu mendapat kesempatan untuk menjalankan takdirmu. Dia langsung mengontraskan keinginan sesaat untuk tidur dengan tujuan fundamental dari seluruh kehidupannya. Lalu dia melanjutkan, atau apakah saya diciptakan hanya untuk berdiam diri, berbaring nyaman di bawah selimut? Frasa ini, yang ditulis hampir 2000 tahun lalu, terdengar sangat relevan, seolah-olah baru ditulis oleh salah satu dari kita pagi ini. Kalimat ini sungguh melucuti pertahanan kita, karena kesederhanaan dan ketegasannya, menunjukkan betapa absurdnya jika kita lebih memilih kenyamanan fisik dibandingkan menjalankan misi kemanusiaan kita. Namun, suara batin tidak mau menyerah. Ia menemukan argumen yang paling jelas. Tapi kan, ini lebih nyaman. Dan itu benar adanya. Bersantai di tempat yang hangat dan nyaman memang jauh lebih nikmat daripada harus menghadapi dunia yang dingin dan penuh tuntutan. Marcus Aurelius tidak membantah fakta ini. Ia tidak berkata, tidak, bangun itu menyenangkan. Ia mengakui kebenaran argumen itu, namun segera melontarkan serangan balik. Ia bertanya, jadi kamu terlahir hanya untuk menikmati kesenangan? Bukankah kamu seharusnya bertindak dan mendapatkan pengalaman? Melalui pertanyaan ini, ia menarik garis yang tegas antara kehidupan yang didedikasikan untuk mencari kenikmatan semata
dengan kehidupan yang fokus pada tindakan dan pengembangan diri. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa tujuan hidup bukanlah konsumsi pasif akan hal-hal yang menyenangkan, melainkan tentang penciptaan dan penaklukan yang aktif. Inilah inti dari pilihan antara hedonisme dan stoikisme, sebuah pilihan mendasar yang kita ambil di menit-menit pertama setelah kita terbangun. Untuk memperkuat argumennya, Marcus Aurelius menggunakan analogi alam yang kuat. Ia mengajak kita melihat sekeliling. Tidakkah kau lihat bagaimana tanaman kecil, burung gereja, semut, laba-laba, dan lebah melakukan tugas mereka, memperindah dunia dengan kemampuan mereka? Pendekatan ini menariknya keluar dari pergulatan egosentris dan menempatkannya dalam konteks alam semesta. Segala sesuatu di sekitarnya, dari semut terkecil hingga lebah, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Setiap makhluk secara naluriah menjalankan fungsinya, memberikan kontribusi pada tata tertib dunia. Mereka tidak merenung, tidak mengeluh, dan tidak tawar-menawar dengan kenyataan. Mereka hanya melakukan apa yang menjadi kodrat mereka. Dan di tengah pemandangan ini, keengganannya untuk bangun bukan hanya terlihat seperti kemalasan, tetapi juga seperti penolakan untuk menjadi bagian dari penciptaan semesta yang harmonis ini. Ini hampir merupakan pengkhianatan terhadap kodratnya sendiri. Disinilah ia memberikan pukulan telak pada egonya sendiri. Apakah kamu enggan menjalankan tugas kemanusiaanmu? Mengapa kamu tidak menyambut hal yang sudah menjadi kodratmu? Setelah perumpamaan dengan alam, pertanyaan ini terasa semakin menusuk. Ini berarti, semut atau lebah lebih bertanggung jawab dan konsisten dalam menjalankan takdirnya daripada dirimu, seorang manusia yang diberkahi akal dan kehendak. Pertanyaan ini benar-benar menghantam harga diri. Ini membuatmu merasa tertinggal, seolah-olah kamu mengecewakan seluruh tatanan semesta. Ini adalah dorongan motivasi terkuat, yang tidak mengandalkan keuntungan atau rasa takut, melainkan menyentuh harga diri dan rasa tanggung jawab. Intinya, kelambananmu bukan sekadar urusan pribadi. Ini adalah penolakan untuk menjalankan peran unikmu di alam semesta, sebuah peran yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh siapapun. Tentu saja, rasa malas selalu punya 1000 alasan pembenaran yang logis, dan yang paling utama dari semuanya adalah, kita kan juga butuh istirahat. Marcus Aurelius tidak membantah hal ini. Ia setuju, tapi memberikan catatan, aku setuju. Namun, alam telah menetapkan batas untuk istirahat, sama seperti batas untuk makan dan minum. Ia mengakui kebutuhan akan istirahat, tapi segera menunjukkan batas-batasnya. Tidur, makan, minum, semua ini penting, tapi hanya sampai tingkat tertentu. Alam itu bijak. Ia memberi kita mekanisme untuk merasa kenyang atau cukup. Dan setelah itu, ia menyampaikan sebuah pengamatan yang sangat mendalam. Ia berkata pada dirinya sendiri, ternyata kamu sudah melampaui batas itu. Kamu sudah tidur lebih dari cukup. Tapi, dalam hal pekerjaan, kamu belum mencapai batas maksimalmu. Ia melakukan audit terhadap waktu dan energinya yang menunjukkan bahwa kolom istirahat sudah kelebihan beban, sementara kolom tindakan masih kurang. Hal ini mengubah perjuangan di pagi hari yang tadinya emosional menjadi sebuah tugas akuntansi sederhana untuk mengembalikan keseimbangan. Selanjutnya, muncullah salah satu argumen yang paling mendalam dan mengejutkan. Kamu tidak mencintai dirimu sendiri. Begitulah kesimpulannya. Ini mungkin terdengar paradoks. Padahal, keinginan untuk tetap tinggal di tempat tidur seolah-olah adalah wujud dari cinta diri atau kepedulian terhadap kenyamanan pribadi. Namun, Marcus Aurelius membalik logika ini 180 derajat. Ia menyatakan bahwa cinta sejati terhadap diri adalah mencintai kodrat, potensi, dan versi terbaik dari diri Anda. Dan versi terbaik itu adalah versi yang aktif, rasional, dan berbudi luhur. Dengan menuruti kemalasan dan hasrat akan kenyamanan, menurutnya, Anda mengkhianati esensi sejati diri Anda. Jika tidak, Anda pasti akan mencintai kodrat diri Anda dan juga kehendaknya, ucapnya.
Mencintai diri secara stoa berarti mencintai sisi diri yang berjuang untuk berkembang dan menjalankan kewajiban, bukan sisi yang hanya mencari kehangatan dan ketenangan. Untuk membuat gagasannya semakin jelas, ia lagi-lagi menggunakan contoh dari kehidupan nyata. Perhatikan mereka yang mencintai keahliannya. Mereka menguras tenaga sampai lupa membersihkan diri, bahkan lupa makan. Ia berbicara tentang para pelukis, pengrajin, dan penari, orang-orang yang betul-betul terobsesi pada apa yang mereka kerjakan. Bagi mereka, pekerjaan bukanlah sebuah kewajiban, melainkan gairah, manifestasi tertinggi dari jati diri mereka. Mereka rela mengorbankan kenyamanan dasar, mengorbankan tidur dan makanan, demi menekuni hal yang mereka cintai. Bagi mereka, pekerjaan adalah hidup. Perumpamaan ini berfungsi sebagai kontras yang tajam terhadap keadaannya sendiri. Jika seorang pemahat begitu mencintai hasil pahatannya, dan seorang penari mencintai tariannya, lantas mengapa Anda, seorang filsuf dan kaisar, tidak bisa memiliki gairah yang sama terhadap keahlian utama Anda, yaitu menjadi seorang manusia? Argumen ini dikembangkan lebih jauh, mengalihkan fokus dari sekadar gairah pribadi menuju manfaat publik. Ia mengajukan serangkaian pertanyaan yang menusuk hati. Apakah engkau menghargai jati dirimu lebih rendah daripada penghargaan seorang pemahat terhadap seninya, seorang penari terhadap tariannya, si pencinta uang terhadap hartanya, atau si haus pujian terhadap ketenarannya? Ia menyandingkan berbagai jenis aktivitas, mulai dari seni luhur hingga ketamakan yang paling rendah. Namun, semua disatukan oleh satu kesamaan. Pengabdian diri seutuhnya terhadap apa yang mereka lakukan. Ia kemudian bertanya, benarkah kodratmu, yakni kemampuanmu untuk menjadi makhluk yang berakal, adil, dan berguna bagi masyarakat, memiliki nilai yang lebih rendah dibandingkan uang bagi seorang kikir atau popularitas bagi seorang karieris? Perbandingan ini seharusnya membangkitkan rasa malu yang mendalam, tetapi pada saat yang sama juga membangkitkan inspirasi. Ia melihat betapa besar pengorbanan diri yang mampu ditunjukkan orang lain demi meraih tujuan yang sesungguhnya jauh lebih remeh. Ia terus mengembangkan gagasan mengenai totalitas dalam berdedikasi. Para profesional ulung, jika mereka benar-benar mendalami bidangnya, mereka lebih memilih berhenti makan dan tidur daripada menghentikan latihan mereka. Ini bukan sekadar pekerjaan, ini adalah bentuk pengabdian. Mereka berada dalam kondisi fokus total, di mana kebutuhan pribadi menjadi nomor 2. Marcus Aurelius pun menerapkan prinsip ini pada dirinya sendiri. Latihannya adalah mengelola kekaisaran, menegakkan keadilan, serta menunjukkan kearifan dan pengendalian diri. Inilah seninya, inilah keahliannya. Jika ia membiarkan dirinya bermalas-malasan di tempat tidur, itu bukan sekadar malas. Itu adalah bentuk tidak menghormati tugas utama hidupnya. Seolah-olah ia berkata pada dirinya sendiri, bangunlah. Seni yang kau geluti ini menuntut dedikasi yang tidak hanya sama, tapi jauh lebih besar daripada seni lainnya, karena hasilnya adalah kesejahteraan seluruh masyarakat. Dan dengan itu, ia menyimpulkan perbandingan tersebut, mengajukan pertanyaan kunci yang menentukan. Apakah kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan umum dianggap kurang berharga dan tak pantas diperjuangkan dengan segenap usaha? Pertanyaan ini mengakhiri semua perdebatan. Setelah semua contoh yang diberikan, jawabannya sudah jelas. Tentu saja, tidak. Membantu sesama, mengabdi pada kepentingan kolektif, itulah kegiatan yang paling berharga dan utama dari semua yang ada. Jika orang-orang rela mengorbankan waktu tidur demi uang, ketenaran, atau seni, seberapa besar pengorbanan yang seharusnya ia lakukan, melepaskan kenyamanan dirinya demi misi utamanya. Pada titik ini, semua pergolakan batinnya meruncing pada satu pilihan sederhana. Entah ia mengakui bahwa kemalasannya lebih penting daripada kebaikan jutaan orang, atau ia bangkit dan melaksanakan tugasnya. Bagi seorang yang menjunjung tinggi kehormatan, seperti Marcus Aurelius, pilihannya sudah pasti. Mari kita simpulkan inti dari dialog batin ini. Ini pada dasarnya adalah sesi terapi kognitif yang sangat terstruktur, yang selalu dilakukan oleh sang kaisar terhadap dirinya sendiri setiap pagi. Langkah pertama, ingatkan diri Anda tentang tujuan utama, yaitu tugas sebagai manusia. Langkah kedua, ejek
atau tertawakan absurditas memilih kenyamanan dibandingkan dengan panggilan hidup, bermalas-malas di balik selimut. Langkah ketiga, amati alam semesta yang keseluruhannya bekerja tanpa henti. Langkah keempat, kenanglah orang-orang lain yang sangat berdedikasi dan memiliki gairah besar terhadap pekerjaan mereka. Langkah kelima, sadari bahwa tugas Anda, yaitu melayani masyarakat, adalah yang paling penting melebihi tugas lainnya. Ini bukanlah sekumpulan pikiran yang muncul secara acak. Ini adalah rangkaian argumen yang dirumuskan dengan sangat cermat, dirancang untuk menghancurkan semua pembenaran bagi kemalasan dan sikap apatis secara sistematis. Ini adalah ritual mental yang memprogram ulang otak, mengubahnya dari mode mencari kesenangan menjadi mode melaksanakan kewajiban. Di balik kebiasaan bangun pagi ini, tersembunyi salah satu ide kunci, stoicisme, konsep oikeiosis. Kata Yunani ini dapat diartikan sebagai keterikatan atau kekerabatan. Para filsuf Stoa percaya bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Kita bukanlah atom yang terisolasi, melainkan bagian dari satu organisme tunggal, umat manusia. Oleh karena itu, bertindak demi kepentingan masyarakat sama saja dengan bertindak demi kepentingan diri sendiri. Ketika Marcus Aurelius mengatakan pada dirinya bahwa ia harus bangun demi aktivitas yang bermanfaat bagi kepentingan umum, ia tidak sedang mengorbankan dirinya. Sebaliknya, ia justru sedang mewujudkan esensi dirinya yang paling mendalam. Dalam pandangan kaum Stoa, kemalasan dan keegoisan adalah keadaan yang tidak wajar, bahkan dianggap sebagai penyakit jiwa. Sementara itu, melayani orang lain adalah jalan menuju harmoni, baik dengan diri sendiri maupun dengan dunia. Kui atut tata sume tontiehe. Maka, bangun pagi pun menjadi lebih dari sekadar rutinitas harian. Ia adalah sebuah tindakan bersatu kembali dengan kodrat sosial kita yang sejati. Instrumen mental penting lain yang tersembunyi dalam dialog ini adalah visualisasi negatif. Ketika dia berkata, apakah saya diciptakan hanya untuk meringkuk di bawah selimut? Dia sedang menciptakan gambaran eksistensinya yang paling menyedihkan dan hampa makna. Dia menggambarkan dirinya sebagai makhluk yang hanya hidup demi kenyamanan dan kehangatan, persis seperti hewan yang meringkuk di dalam liang. Gambaran ini menimbulkan rasa jijik dan memicu motivasi untuk bertindak sebaliknya. Dia tidak membayangkan kesuksesan atau kejayaan. Sebaliknya, dia membayangkan kemunduran dan aib, agar ia bisa menggunakan citra itu sebagai pijakan untuk melesat ke atas. Ini adalah teknik yang sangat ampuh. Alih-alih menarik diri menuju citra positif, kita justru menciptakan citra negatif yang begitu menjijikkan, sehingga kita ingin melarikan diri darinya secepat dan sejauh mungkin. Dan pelarian itulah yang akan membawa Anda tepat ke tempat yang seharusnya. Kita juga bisa melihat ritual ini melalui lensa yang disebut pandangan dari atas. Ini adalah praktik stoik lain yang sangat mereka sukai. Bayangkan Anda melepaskan diri dari tubuh, melayang di atas tenda Anda, di atas Roma, di atas seluruh bumi, dan melihat diri Anda sendiri dari luar angkasa. Dari ketinggian ini, sosok kecil Anda yang sedang meringkuk dalam selimut, serta pergulatan batin Anda, terasa sangat tidak berarti. Namun, pada saat yang sama, Anda melihat diri Anda sebagai bagian dari sistem yang sangat besar dan saling terhubung. Dan tindakan Anda, betapapun kecilnya, adalah bagian dari tata tertib kosmik ini. Perspektif ini membantu kita meredam ego sekaligus menyadari tanggung jawab kita. Keinginan pribadi Anda, apa yang Anda mau dan tidak mau, kehilangan relevansinya di hadapan perspektif kosmik. Yang tersisa hanyalah apa yang harus Anda lakukan sebagai bagian dari kesatuan yang besar ini. Tentu saja, kita tidak boleh melupakan prinsip utama kaum Stoik, memento mori, atau ingatlah akan kematian. Meskipun Marcus Aurelius tidak menyatakannya secara eksplisit dalam dialog pagi hari, gagasan ini menyelimuti seluruh karyanya. Meditasi. Setiap pagi adalah anugerah. Jumlah fajar yang akan kamu lihat dalam hidupmu sangat terbatas. Dan setiap pagi yang kamu habiskan di tempat tidur, memanjakan kelemahanmu, adalah pagi yang dicuri dari hidupmu, dicuri dari tujuan hidupmu. Ia tidak akan pernah kembali lagi. Kesadaran akan keterbatasan waktu adalah pendorong terkuat untuk bertindak. Mengapa menunda sampai besok apa yang bisa dilakukan hari ini, jika besok itu mungkin tidak pernah datang? Pilihan di pagi hari ini bukan sekadar pilihan antara tidur dan bangun. Ini adalah pilihan antara hidup yang dipenuhi tindakan dan makna, atau kematian yang perlahan di balik selimut yang hangat. Jadi,
Semua kerangka berpikir yang kompleks ini pada dasarnya hanya bermuara pada satu pilihan mendasar yang harus diputuskan oleh kaisar sendiri. Ini adalah pilihan antara dua sisi sifat dasarnya. Sisi pertama adalah sisi hewani, naluriah. Sisi ini mencari kehangatan, kenyamanan, keamanan, dan kenikmatan. Ia hanya ingin bermalas-malasan di tempat tidur. Sisi kedua adalah sisi manusiawi, yang berbasis pada akal. Sisi ini mendambakan tujuan, kebajikan, pemenuhan tugas, dan pengembangan diri. Sisi inilah yang menuntut Anda untuk bangkit dan bertindak. Setiap pagi adalah perang saudara kecil yang terjadi di dalam diri seseorang. Dan kemenangan dalam perang ini akan menentukan siapa yang akan mengendalikan hari Anda. Apakah naluri rendah Anda atau akal budi tertinggi Anda? Marcus Aurelius hanya merumuskan strategi dan taktik yang efektif untuk memenangkan peperangan ini, memastikan bahwa akal budi selalu menjadi pemenangnya. Perlu kita pahami, bagi Marcus Aurelius, kemenangan sejati bukanlah ketika ia melalui hari yang sukses dan produktif. Kemenangan itu adalah tindakan bangkit itu sendiri. Momen ketika kakinya menyentuh lantai yang dingin. Pada saat itu juga, pertempuran telah dimenangkan. Selebihnya, itu hanyalah konsekuensi. Ia tidak memikirkan ratusan tugas yang menunggunya. Ia hanya fokus pada satu hal. Tugas pertama, mengalahkan inersia istirahat. Inilah poin kuncinya. Seringkali, kita sulit bangun karena pikiran kita lumpuh oleh bayangan kesulitan yang akan kita hadapi. Pendekatan stoik mengajarkan kita untuk memecah masalah ini. Jangan pikirkan gunung tantangan yang menanti. Fokuskan diri Anda pada satu langkah saja, bangkit dari tempat tidur. Ini adalah tindakan pertama makhluk rasional, deklarasi pertama bahwa pikiran Anda, bukan tubuh Anda, yang memegang kendali hari ini. Sistem ini secara keseluruhan tidak mengandalkan kekuatan kehendak, willpower, seperti yang kita pahami secara modern. Dia tidak berusaha sekadar mengendalikan diri atau memaksa dirinya untuk bangun. Metode seperti itu hanya akan melelahkan dan tidak bisa diandalkan. Sebaliknya, dia memanfaatkan kekuatan akal dan logika. Dia tidak menekan perasaan dan keinginannya, melainkan mengajaknya berdialog. Dia mendengarkan argumen dari sisi dirinya yang malas, misalnya, di sini lebih nyaman, perlu istirahat. Kemudian dengan metodis, satu persatu, dia mematahkan argumen tersebut menggunakan kontra-argumen. Ini adalah proses meyakinkan, bukan memaksa. Dia seolah-olah, dengan sopan namun gigih, menjelaskan kepada anak batinnya, mengapa keinginannya saat ini tidak relevan, dan mengapa ia harus melakukan apa yang memang harus dilakukan. Pendekatan ini jauh lebih berkelanjutan dalam jangka panjang, karena didasarkan pada kesadaran diri, bukan pada pemaksaan atau kekerasan terhadap diri sendiri. Dan inilah poin terakhir, sekaligus yang paling penting. Marcus Aurelius melakukan semua ini bukan demi menjadi lebih produktif, menghasilkan lebih banyak uang, atau mengejar pengakuan. Ia melakukannya semata-mata demi menjadi manusia yang baik. Tujuan utama dari semua kegiatan pagi itu adalah mempraktikkan kebajikan, keadilan, keberanian, pengendalian diri, dan kebijaksanaan. Inilah hal-hal yang paling ia utamakan. Dan manifestasi pertama dari keberanian dan pengendalian diri, ia lihat justru pada kemampuan untuk menaklukkan kelemahan dirinya di pagi hari. Baginya, pagi hari bukan sekadar awal hari. Itu adalah medan pelatihan untuk membangun karakter. Jika Anda berhasil memenangkan pertempuran pertama dan tersulit melawan diri sendiri ini, maka semua tantangan lain sepanjang hari akan terasa jauh lebih ringan. Ini adalah kalibrasi kompas moralnya setiap hari. Dan pendekatan ini tersedia bagi kita semua saat ini juga. Lantas, apa yang bisa kita simpulkan dari semua ini? Kesimpulan yang paling mencengangkan adalah bahwa salah satu tokoh terhebat dalam sejarah ternyata menghadapi pergumulan yang sama persis seperti yang kita hadapi setiap pagi. Namun, alih-alih menyerah atau hanya mengandalkan kemauan keras semata, ia mengubah pergumulan itu menjadi sebuah praktik filosofis. Ia tidak mencoba mengabaikan suara yang berbisik, tidur lagi saja. Sebaliknya, ia melawannya dalam pertarungan jujur, dipersenjatai dengan logika, rasa tanggung jawab, dan pemahaman mendalam tentang hakikat dirinya yang sejati. Ia mengingatkan dirinya bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, bahwa hidupnya singkat, dan bahwa mencintai diri sendiri yang sejati bukanlah berarti memanjakan kelemahan, melainkan mengembangkan kualitas terbaik dirinya. Inilah intinya. Kemalasan pagi hari bukanlah musuh yang harus dikalahkan, melainkan mitra tanding yang memberi kita kesempatan setiap pagi untuk menjadi sedikit lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih baik.
Terima kasih banyak sudah menonton. Jika kebijaksanaan kuno ini terasa bermanfaat bagi Anda, mohon tekan tombol suka, like, dan berlangganan. Subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan pelajaran berharga lainnya dari masa lalu. Dan sekarang pertanyaan untuk Anda. Seperti apa dialog batin Anda saat alarm berbunyi? Bagikan trik dan pandangan Anda di kolom komentar.